Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kita berada pada bulan Ramadan ini, bisa melaksanakan ibadah lebih baik, bisa lebih berkualitas, lebih banyak sunnah-sunnah yang alhamdulillah kita bisa laksanakan. Mudah-mudahan semua amal yang kita laksanakan menjadi amalan mutakabbalan, mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman, orang tua yang punya tanggung jawab mendidik, mengarahkan anak-anaknya, tentunya yang disebut orang tua itu siapa? Jadi ayah dan ibu. Dan juga bisa hubungannya secara biologis ataupun secara sosial. Sedangkan yang disebut amanah anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah, yang harus dipertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang anak itu harus diurus, dinasehati, dibimbing, diarahkan supaya dia benar-benar mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ketika kita menginginkan anak yang seperti itu, anak yang soleh, yang patuh kepada aturan Allah, harus ada contoh dari kita sebagai orang tuanya. Hubungan orang tua dengan anak yang pertama adalah hubungan tanggung jawab. Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, yaitu menjadikan anak itu menjadi soleh. Dan tentunya semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita itu adalah pemimpin dan akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya. Anak-anak kita dibimbing ke arah yang benar atau tidak. Ketika seorang akan menginginkan mempunyai anak yang soleh, tetapi dianya sendiri tidak memberikan contoh yang baik, maka itu suatu hal yang tidak mungkin. Jadi harus kita dulu soleh, baru diikuti oleh anak-anak kita. Yang kedua adalah hubungan kasih sayang. Ketika satu keluarga awal, sebelum diberikan keturunan, dia sangat mendambakan mempunyai anak. Bahkan andaikan sudah beberapa tahun masih belum, maka dia mau memeriksakan ke dokter bagaimana, apa mungkin ada calon keturunan. Jadi ada upaya yang dilakukan. Karena memang di situ disebutkan bahwa ada hubungan kasih sayang. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu merupakan perhiasan dunia. Apakah perhiasan itu akan terus dijaga menjadi perhiasan atau justru nanti akan berbalik menjadi sesuatu yang memadorotkan? Nah, ini tugas orang tua. Terus berarti harus ada bimbingan, arahan, harus dipantau. Kan asalnya anak itu lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi anak lahir ke dunia ini fitrah atau Islam dan mampu menerima Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Tergantung orang tua mau digimanakan. Jadi sangat berpengaruh sekali segala sesuatu yang dilaksanakan oleh orang tua. Ketika orang tua menentang aturan Allah, maka besar kemungkinan anak-anak pun akan mengikutinya. Oleh karena itu, jadilah seseorang yang bisa diikuti atau bisa diteladani oleh anak-anak kita. Karena
memang kita sangat mengharapkan anak itu patuh kepada aturan Allah. Sekalipun orang yang sangat jauh dengan Allah pasti kalau menginginkan punya anak, mempunyai anak yang soleh. Oleh karena itu, yang ketiganya adalah anak itu merupakan investasi masa depan. Jadi masa depan, ketika anak sudah dewasa, berarti segala sesuatunya menjadi bisa memberikan bantuan kepada orang tua. Ketika sudah kembali kepada Allah, maka doa-doa orang tua, doa-doa anak itu akan sampai kepada orang tua. Jadi ladang pahala anak itu akan sampai kepada orang tua. Karena memang orang tuanya memberikan hal yang baik terhadap anak, bisa membimbing, mengarahkan untuk benar-benar dekat dengan Allah. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam meninggal, ketika manusia meninggal, maka akan putus amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Berarti ketika kita di dunia ini melaksanakan kebaikan, sedekah ya yang berkaitan dengan materi dikeluarkan, maka insya Allah apabila dilaksanakannya dengan ikhlas, insya Allah akan nanti berbuah pahala. Yang kedua, al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Setelah kita mencari ilmu dengan banyak, diamalkan untuk kehidupan sehari-hari, untuk diri sendiri, untuk yang lain, untuk lingkungan, untuk keluarga. Yang ketiganya, wa waladun sholihun yad'ulahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan. Ya, jadi itu adalah ladang investasi bagi orang tua. Apalagi pada bulan Ramadan, anak dididik dari mulai kecil. Ketika di dalam satu keluarga ada anak yang kecil, diajak untuk melaksanakan saum. Jangan dibiarkan. Kasihan, justru kita mengajak mereka untuk berlatih itu sebentuk kasih sayang kita terhadap anak-anak kita. Sekalipun nanti di dalam pelaksanaan saumnya masih belum full, hanya baru sampai jam 10 sudah buka, tidak masalah. Tapi tahu bahwa ini adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam. Jadi itu merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya ketika kita menginginkan anak kita ada di jalur yang benar atau di jalur aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, menjadi anak yang soleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.